kita menginginkan di sela-sela kehidupan kita ini hari demi hari, waktu demi waktu, nilainya semua adalah ibadah. Sebagaimana perintah Allah disebutkan ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ya hai semua manusia, ya semanusia dimanapun berada, siapapun itu, agamanya apapun. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah agar bertakwa kepadanya dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita sudah muslim, kita sudah berada dalam keadaan yang mengerti dan paham tentang kehidupan ini. Jadi yuk kita isi kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah. Dan ketika kita menginginkan bernilai ibadah, maka jangan lupa cara-cara beribadah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, ya. Petunjuknya berupa kitab suci Al-Qur'an yang otentik, pasti benarnya dan tidak mungkin salah. Dan Allah lah yang menjaganya dari keotentikannya, kebenarannya. Ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkannya, ya, dan Allah lah yang akan menjaganya. Dan kita juga harus yakin apa yang diturunkan Allah pasti semuanya akan memberikan keberkahan kepada kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yajidud dolimin illa khasar. Itulah yang kita pahami tentang Al-Quran. Keimanan kita mantap bahwa Al-Quran tak akan pernah berubah. Al-Quran pasti akan selalu dalam keadaan original, autentik, dan tidak akan bisa dipalsukan. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi syifa, untuk menjadi obat, ya, dan menjadi rahmat bagi manusia yang beriman. Sedangkan bagi yang tidak beriman, turunnya Al-Quran itu bagi mereka merupakan kerugian. Jadi yuk kita imani Al-Quran sekuat kita mampu, ya, dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran ini benar adanya, dan Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita bertekad untuk selalu bertekad dalam diri hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Cara memohon pertolongannya diberikan prakteknya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dicontohkan bil hikmah wal mau'idhah hasanah kepada kita, dan itulah yang disebut ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Bagaimana cara sabar? Bagaimana cara sholat? Tentunya prakteknya diberikan oleh Rasulullah SAW dan sampai kepada kita. Ya, tata caranya bagaimana supaya yang benarnya, dan bagaimana kita bisa menikmatinya dari yang namanya sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah berupa saum, sedangkan sholat puncaknya berupa sujud. Ya, jadi saum dan sujud ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, insya Allah. Dari saum tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, sehat walafiat, segar bugar, udaranya sejuk-sejuk dinginnya, karena semalam juga ada ngeprul-ngeprul, ya, meskipun tidak besar, tapi hujannya cukup membuat ngagojod. Ya, ya, alhamdulillah. Kemudian dari dunia maya sana, alhamdulillah hadir dari Sumedang, Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, ada Teh Eis Yuliati, Saung Tahfidz di Cipamokolan, ada hadir Kang Ahmad Widiadi, Saung Tahfidz di Bojong Soang, ya. Kang Irwan Fikri dan Saung Tahfidz di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama Ibunda tercinta, dan juga dari Radio Kilait FM bersama keluarga dan kru Kang Indra Gunadi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang terbaik, dan tentunya
bagi yang belum sempat hadir, baik di Saung Tabir Al-Quran Sukamiskin ataupun belum koneksi lewat jalur internet di tempat-tempat yang berada di luar sana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari bahaya dan petaka serta bencana. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Yuk kita bacakan suratul Fatihah untuk arwah-arwah yang sampai dengan hari kemarin udah 300 lebih yang meninggal dunia terbawa arus banjir ya di Sumatera. Belum lagi yang di Jawa, di Cilacap, di Banjarnegara, dan di Semeru ya. Kemudian mudah-mudahan juga yang masih hidup, yang masih sempat selamat dan diselamatkan, dan yang menyelamatkannya mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketabahan untuk menerima musibah tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini yuk kita tambahkan rasa syukur kita dengan selalu berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Sesuai dengan apa yang sampai kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian wahai umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar, dan dalam praktek kebersamaan kita juga termasuk untuk saling memberikan pelajaran. Dari mulai membaca, kemudian juga memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Kita terus tiada henti belajar dan mengajar. Pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat Asy-Syura, surat ke-42, dan kita akan memulai dari ayat ke-29. Ya. Surat Asy-Syura, surat ke-42, kita akan memulai dari ayat ke-29. Dan alhamdulillah juga sudah bergabung ini dari Cidolog Sukaraja Tasikmalaya, di Parung Kadongdong Teh Yulianingsih bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kanoman ada Teh Irin bersama keluarga, dan dari Saung Kapit Cirebon di Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan kita dari mulai ayat ke-29 surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu Bapak Ibu, ayat ke-29 dimulai dengan kalimat wa min ayatihi. Wa min ayatihi khulqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah. Wa min ayatihi
samawati wal ardi wa ma bassa fihi ma min dabbat وهو على جمعهم إذا يشاء قدير wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Wama atum bimukhizina fil ardi wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasyir ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام wa min ayatil jawari fil bahri kalama يشاء a'lam يسكن lam الريح فيضللن رواكد على ظهره yasha yusakinir riha fayad lana fayad lana wa ra'au kida ala إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور inna fi dzalika la ayatil likulli sabbaris syakur أو أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير au yubiqunna bima kasabu wa ya'fu an katsir ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص wa ya'lamalladzina yujadiluna fi ayatina malahum وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا min syai'in famatahul hayatid dunya وما عند الله
خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتشرون. الذين إذا أصابهم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. سيئة سيئة فمن مثلها. عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن أفاء وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من اتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم إنما سبيل. السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وإنما السبيل
masyabilu alladhina yadlimunan nasi wa yabquna fil ardi bighairil haq Ulaika lahum adzabun alim. ulaika lahum adzabun alim. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أجم الأمور. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azril صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang kelirunya, yang salahnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan kekeliruan kita, dan tentunya kita berharap kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing, sehingga diri ini makin lama makin merasa puas dan leluasa ketika membaca cirinya orang yang puas dan leluasa membaca Al-Quran itu suaranya tara dipegeng gitu. Jadi lamun nasab dipegeng kita ya teh eraan. Nah, padahal kudu era-era Bu baca Al-Quran mah. Ingat di zaman ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak semua sahabat lancar bacaannya. Jadi ini yang harus jadi motivasi kita, harus jadi kekuatan niatan kita, bahwa tidak semua sahabat, tidak semua orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah bacaan Al-Qur'annya bagus. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, aya nu siga urang, balelolnya, aya Bu, aya. Sampai Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Quran yang terbata-bata mendapat pahala, yang lancar mendapat pahala, gitu ya. Tapi jangan sampai kalau yang sudah lancar terus jadi terbata-bata, api-api pelok, nyebutnya ulah ya. Mudah-mudahan justru kita pada saatnya yang sudah paham, yang sudah benar, yang sudah bisa, maka mampu memberikan pelajaran kepada yang lain, membimbing yang lain, sehingga pada saatnya kita akan bersama-sama berbahagia, belajar secara istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau ada di sebuah majelis, sebuah riungan, Ibu ya, ada yang sedang baca Quran, datang we kadinya meskipun tewawuh teranaun. Karena apa? Orang yang sama-sama membaca Al-Quran akan diwawuhkan, akan dikenalkan, akan diakrabkan oleh Allah. Ya, Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman berkali-kali ya, baik ketika di tanah air ataupun ketika berada di Iran, masuk ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau ada yang sedang ngariung bacaan Al-Quran, datang aja ke situ. Ya, tapi jangan mengganggu, datang duduk. Nanti insya Allah kalau seandainya kita datang ke situ kelihatan akan ikut belajar, dia berikan kesempatan, berikan kita Al-Quran. Malah kita diberikan kesempatan untuk baca. Jadi kalau yang tadinya sudah ngariu, baca gitu ya, tiba-tiba kita datang dipersilakan, dan oh ya yang baru datang silahkan baca. Kira-kira resep teh budi gitu kan Bu. Udah dicuekin Bu, beda jeung diurang mau datang teh. Diurang mah anggar we nu noroweco teh ustadzna jeung ustadzahnya jeung ibu nyainya. Nu datang mah diantepkeun we nyeblak itu ieu nya nya diurang. Jarang nu dibagiakeun Bu. Diurang mah nu sok dibagiakeun teh ustadzna jeung ibu nyainya nya. Mangga wilujeng. Padahal yang harus dibagiakeun itu adalah yang mau ngajinya. Mangga wilujeng gitu ya. Benar ke Pak? Nu sok disambut diurang kiainya atau santrina? Matanya santrina supaya lulu, pada ya, gitu Bu ya. Asli itu Bu ya.
Nah, jadi perhatikan sekali lagi untuk yang masih belum lancar, teruskan suaranya, keraskan supaya tahu orang itu, oh di sini bisa diperbaiki, oh di sini harus diluruskan. Bagi yang sudah bisa, sampaikan supaya apa? Orang lain tahu. Nah, bukan berarti saya sudah bisa. Ini kalau dalam keadaan seperti ini, kadang saya banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau keliru. Jangan diikuti. Kalau yang sudah merasa ada yang seharusnya begini, maka luruskan gitu ya. Kudu-kudu macana kasroh dibaca patah, kudu dibaca i dibaca a, dibaca kuduna a dibaca u umpamanya. Nah itu harus diluruskan, jangan dibiarkan. Karena tadi hadisnya atau kabar dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tidak selamanya jadi pengajar, tidak selamanya belajar, tapi justru harus bersama-sama. Alhamdulillah, wilujeng bergabung Ibu Ira Wairati ya dari Jakarta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat setelah kita membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar dan kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Alhamdulillah ya. Ada yang sudah diterjemahkan, namun belum diterjemahkan, kahiji bahasa orang Arabna oge teu bisa nyebutnya. Kemudian juga mungkin kita akan tidak dapat pemahaman yang baik. Jadi yuk kita manfaatkan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita baca tafsir dan terjemah mulai ayat ke-29 surat Asy-Syura. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini Bapak Ibu, kalau sekarang sedang terjadi musibah di mana-mana, ada longsor, ada air bah, ada juga mungkin banjir, ya itu karena kelakuanmu sendiri. Meskipun sekarang banyak yang cuci tangan, banyak yang lepas tangan, ya. Nah, sampai-sampai kita menyaksikan di berita ya bahwa ada kayu yang diameternya satang tungkuring, kurang lebih 1,5 meter diameternya kayu, terbawa air menimpa rumah, blok rumahnya habis Bu ya. Itu di berita yang disampaikan lewat jalur-jalur yang internet yang sampai kepada kita. Itu pasti ada yang nebang. Gak mungkin kayu itu nggak golosor sorangan, bisa lempang, nggak mungkin. Penebangan kayu yang demikian liar dan diarantekeun ya, kudu boga kekuasaan menjadi musibah. 300 lebih orang sudah meninggal dunia dan yang belum ketemu lebih banyak lagi. Ya, kemarin ada ditemukan di dalam mobil 3 orang mati semua di situ ya, kagencet karena begitu mobilnya lewat terjadi air bah. Ada juga yang sedang ngopi di warung kopi ngasok, karena apa? Di sebelah sana ada banjir, dia duduk dulu di situ, ya mobilnya diparkirkan, dia ngopi, habis di warung kopi nabu nanti semua. Ada juga yang sedang bertugas, sedang membantu orang lain, dikiranya udah selesai banjirnya, air bahnya, ternyata apa? Baru mau menolong beberapa orang, air bah yang gede lebih datang lagi, habis semua juga. Ya, nah, kita anu cicing di dia, itu kebagian bahnya punya. Tapi kita bisa berempati, silakan yang mau menyalurkan bagian dari hartanya untuk disumbangkan boleh. Tapi hati-hati juga karena banyak yang memanfaatkan kesempatan di jalan-jalan, untuk banjir, pakai kotak, pakai kardus, orang enak ukur nyemplung punya. Tak kelakuan tadi orang ya, itu menderita mana nama mendapat kesempatan lumayan cuma 15% gitu ya ngumpulkan. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ditegaskan di ayat ini, ayat ke-30, dan apa saja yang musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari ajab-ajab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah.
Bapak Ibu, kalau yang kena musibahnya itu yang nebangnya, yang mengambil keuntungannya, nyepek teh teuingnya. Ini mah orang-orang tidak berdosa yang hari-harinya adalah berada di kampung itu, yang digusurnya, yang ditebangnya adalah oleh orang-orang yang berjaya, orang-orang kaya, ya konglomeratnya gitu, di hutan-hutan, di gunung-gunung. Kemudian ketika pohon-pohonnya itu gundul, maka air bah yang datang. Karena apa? Tidak ada lagi yang menahannya. Nauzubillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan calager ya namanya kaharir. Di kita juga kemari di Pangalengan, Bu, 145 hektar teh itu ternyata beak, Bu, di gunungan, di Parayan. Di tengah-tengah kita tempat tiga jauhan. Alhamdulillah bupatinya cager. Dan nengok ke sana. Tapi geus beak 145 hektar, ngali mungkin saeutik keneh atuh dilalaporkeun teh Bu ya. 145 hektar teh dah lega tuh Bu, aya tidak ke ujung berung. Ya, habis kebun teh yang sudah ratusan tahun ditanam itu ditebangin, dipakai nanem begitu aya cau, aya ubi dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan segera cager dan yang paling penting diberikan sanksi pelaku-pelakunya. Di urang makan resep diantepkeun kusabab naon dapat angpau kebagian anu ngamankeunana. Naudzubillah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Dan jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau dia memberi maaf kepada sebagian dari mereka. Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami, kata Allah, mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Jadi jangan sampai merasa mau kahaan gitu ya, tenang we lamun berbuat gini. Nah, pasti akan kembali kepada dirinya. Dan juga akan memberikan petaka kepada orang sekitarnya yang membiarkan. Ya. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan ada pada sisi Allah lebih baik dari dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ini akhlak atau perilaku-perilaku yang harus kita kembangkan. Di akhir ayat 39 disebutkan kalau seandainya dia diperlakukan zalim maka dia membela diri. Jadi ulah cicingan lamun diperlakukan tidak adil, lamun diperlakukan zalim. Ya. Memang di sini dianjurkan untuk memaafkan. Tapi kalau dizolimi jangan sampai kita diam saja. Kalau kita tidak mampu sampaikan kepada yang mampu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah ya. Dari ke ayat 40-nya. Dan dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi tetap Bapak Ibu ya, ketika Allah memberikan bimbingannya lewat Al-Quran ini, Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk memberikan maaf kepada yang lain. Nah, meskipun dalam hal tata cara kehidupan, kalau dianiaya, kalau ada yang dolim, tetap harus diberi sanksi dan dihukum. Baik yang melakukannya ataupun yang disuap untuk
supaya diem. Saya yakin dalam kegiatan-kegiatan penebangan hutan, pengrusakan lahan-lahan perkebunan ataupun pembabatan-pembabatan lahan di hutan, itu pasti ada yang jahat yang melakukannya dan pasti ada yang melindunginya. Ya, yang melindunginya baik pejabat ataupun siapa yang melindunginya sehingga kejahatan itu tidak terlihat ataupun didiamkan. Nah, hati-hati, dua-duanya sama kelakuan itu, yang melakukan dan yang memberi sokongan ataupun yang mendiamkan itu sama kejahatan. Bagaimana kalau yang tahu tapi tidak melaporkan, sarua keneh gitu ya. Kumaha kalau dalam keadaan terancam? Nah, dalam keadaan terancam maka silakan minta perlindungan, dan ketika